وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, jamaah masjid yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada pihak EJK Masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas usaha mereka untuk memakmurkan masjid dengan sehat wal afiyah dan dengan pahala yang berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita yang kita lakukan sepanjang usia, dan Allah ampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, untuk tajuk kita malam hari ini, saya diminta untuk berbicara tentang adab-adab salafun saleh dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berbicara tentang adab, maka kita berbicara tentang sebahagian daripada agama. Al-Islam, agama ini tidak mungkin boleh dibentuk secara sempurna kecuali dengan adab dan akhlak. Bahkan Nabi SAW memiliki kelebihan daripada kelebihan-kelebihan lain dan mengungguli daripada para nabi-nabi yang lain dari sudut akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, wahai Rasul, sungguh innaka la sungguh berada di atas akhlak yang agung. Nabi SAW betul-betul mendapatkan pendidikan daripada Allah Jalla wa'ala. Rasulullah SAW Rasulullah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang membuat Rasulullah SAW beradab, berakhlak adalah Allah Jalla wa'ala yang mengatur dan mengajarkan adab. Rasulullah katakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Jalla wa'ala yang memberikan pengajaran adab kepada aku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan adabku. Sebahagian contohnya, Nabi SAW diperintahkan untuk beradab bahkan kepada orang yang tidak memiliki kedudukan di mata masyarakat. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat yang buta, muazzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah orang yang cacat dan tidak memiliki kedudukan yang besar di kalangan masyarakat umumnya. Suatu saat Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini mau bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu hal. Hanyalah ketika itu Rasulullah SAW tengah berbual-bual, tengah berdakwah kepada pimpinan-pimpinan suku kafir Quraisy, pimpinan-pimpinan suku kaum kafir. Ketika itu Nabi SAW, ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mahu tanya kepada beliau, baru nak bincang, Nabi SAW merengutkan atau memasamkan wajah. Dan Nabi SAW berpaling. Kenapa? Saat ketika itu kondisi dan waktunya tidak sesuai untuk bertanya. Rasulullah sedang ada tetamu yang beliau harapkan kalau orang-orang yang di hadapannya ini masuk ke dalam Islam, maka di balik mereka ada kaum mereka yang juga akan masuk Islam.
Kalau Nabi tak bagi tumpuan secara serius kepada orang-orang yang mulia tersebut di mata kaumnya, maka akan hilang kesempatan untuk mendakwahi mereka. Maka ketika itu Rasulullah pun berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Sedihlah Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala justru menurunkan ayat untuk mengajarkan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur dengan kalimat yang menyindir, dengan ayat-ayat yang menyindir Rasulullah SAW. Bahasa yang indah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah Jalla wa Ala, dia sudah bermasam muka dan juga sudah berpaling ketika ada orang buta mendatanginya. Allah tidak katakan, ya Rasul, kenapa engkau berpaling dan kenapa engkau bermasam wajah? Tidak. Allah Jalla wa'ala mengajarkan adab kepada nabinya dengan cara dan kalimat yang halus. Karena memang adab akan terkesan apabila kita pun mengajarkannya secara indah. Abasa wa tawalla. Rasulullah SAW ditegur dengan Allah Jalla wa'ala tidak terus khitab, tidak terus memberikan amaran yang diarahkan kepada Nabi, tapi Allah sindir. Dia telah bermasam wajah, dia telah berpaling ketika ada orang buta datang kepada dirinya. Anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzaka. Kamu tahu dari mana wahai Muhammad, wahai Rasul? Mungkin saja orang yang buta tadi datang untuk mensucikan dirinya. Dia bertanya tentang agama, mungkin akan bermanfaat untuk dirinya sehingga menjadi baik. Wa ma yudrika la'allahu yazzaka. Wa amma man lahu tasadda. Adapun orang-orang yang engkau berikan tumpuan itu, wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak merasa perlu kepada agama. Ini ada murid kamu datang, walaupun dia buta, walaupun tidak memiliki kedudukan, tetapi dia datang dengan penuh harap, tazakka, nak mensucikan dirinya dan memperbaiki dirinya. Adapun yang engkau berikan tumpuan, manistaghna, mereka orang-orang yang tidak perlu, merasa tidak perlu kepada agama dan apa yang kau sampaikan. Wa amma manistaghna fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Mereka yang kau dakwahi, walaupun kau berharap mereka akan beriman, tetapi engkau tidak punya kewajiban untuk memaksakan mereka beriman. Sedangkan yang ini sudah membagikan perhatiannya. Yang datang buta ini sudah menunjukkan kemauannya. Yang ini tak nak, yang ini nak. Maka lebih bagi tumpuan. Allah Subhanahu wa taala ajarkan adab luar biasa. Sehingga Nabi SAW ketika itu selepas ayat tersebut turun, tidak pernah lagi memasamkan wajahnya kepada siapapun. Karena Allah Jalla wa'ala memang betul-betul tidak menatap kepada fisikal seseorang, tidak menatap kepada martabat kedudukan seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala lihat hati seseorang ini bagus, dan kita hamba-hamba Allah dituntut oleh dua hal. Kita dituntut yang pertama untuk senantiasa husnudzan dengan semua makhluk Allah Jalla wa'ala, dan suudzan terhadap diri kita sendiri. Jangan dibalik. Kita dituntut oleh Allah Jalla wa'ala untuk memiliki adab. Adab ini masalah hati. Kita tidak mungkin akan mencium tangan, kita tidak akan mungkin mau bersalaman, kita tidak akan mungkin mau bermuka mesra apabila hati kita sudah didahului dengan pikiran kotor terhadap orang yang berkenaan. Kita tidak mungkin. Allah Jalla wa'ala meletakkan adab, mengajarkan inti daripada adab adalah masalah hati. Kata Allah Jalla wa'ala, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah memperli, jangan pernah membuli sebahagian kaum terhadap kaum yang lain. Ini digaris bawahi. Mungkin saja orang yang engkau hina, engkau yang anggap rendah, yang engkau tatap dengan pandangan sinis, lebih bagus, lebih tinggi, lebih baik di sisi Allah daripada dirimu. Allah karim. Ini adab.
Adab bermula daripada apa? Daripada hati. Ketika hati ini merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain, demi Allah tidak akan mampu beradab. Demi Allah tidak akan mampu untuk berakhlak. Akhlak bersumber daripada hati. Maka Sayyidina Imam Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala katakan, beliau pernah ditanya, apa itu tawadhu'? Merendah hati itu apa? Maka beliau jawab, an takhruja min baitik wa la tanzur ila ahadin illa dhananta annahu khairun mink. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in besar di zamannya, ulama besar zaman tabi'in, beliau katakan, tawadhu rendah hati adalah engkau keluar daripada rumah dan setiap kali engkau tengok siapapun yang engkau temui, engkau menyangka bahwa orang tersebut lebih baik daripada dirimu. Barulah kita boleh beradab. Jadi saat ketika Nabi SAW beliau mencontohkan adab dan mengajarkan adab kepada sahabat-sahabatnya, di antaranya dalam kitab Tarikhul Khulafa ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, ada sebuah kisah yang menarik tentang Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Sayyidina Abi Bakar suatu ketika tengah lalu lewat, ada sekumpulan sahabat-sahabat miskin, Sayyidina Salman, Sayyidina Bilal dengan salah seorang lainnya. Kumpulan tiga sahabat ini ya dahulunya hamba sahaya, jadi tak memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata manusia. Maka yang tiga orang miskin ini tengok ada salah seorang yang baru masuk Islam, yaitu Sayyidina Abu Sufyan, ayah daripada Sayyidina Muawiyah. Abu Sufyan ini baru masuk Islam akhir-akhir sebelum Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Tetapi karena dahulunya Sayyidina Abu Sufyan ini sangat memusuhi Rasulullah, sangat memusuhi Islam, sehingga mereka-mereka yang Sayyidina Bilal, Sayyidina Salman Al-Farisi dengan salah seorang sahabat tadi yang tengok Abu Sufyan ini masuk Islam, geram, masih ada rasa geram. Kata mereka, sayanglah awak ini belum sempat merasakan pedang kami, sudah keburu masuk Islam. Boleh pahami bahasanya? Sudah keburu masuk Islam. Bahasa Indonesia minta maaf lah, saya orang Indonesia jadi tak boleh paksa-paksakan untuk bahasa Melayu. Sayanglah awak ini tak sempat kami penggal kepala karena keburu masuk Islam. Jadi ketika mendengar hal tersebut, ini karena terlampau geramnya. Dahulu dia memusuhi Islam apa segala macam, ketika kita mau perangi dia masuk Islam. Geramnya tuh ada masih lah. Akhirnya ketika itu mendengar Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar hal tersebut katakan, "Wahai hakim, celaka kalian. Kalian berkata ataquluna hadza li sayyidi Quraisy. Apakah kalian mengatakan hal semacam ini kepada seorang pimpinan Quraisy? Abu Sufyan memiliki kedudukan yang tinggi. Abu Sufyan adalah kepala kaumnya. Kalian berkata semacam ini dan dia sudah masuk Islam." Masya Allah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini pergi. Mereka pun terdiam. Sayyidina Bilal dulu pernah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, tak berani macam apa-apa. Bos, ini bos yang bagi tahu, takkan berani ucap apa-apa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini pergi ke Rasulullah, mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi saya dengar Bilal, Salman dan siapa lagi disebut berkata macam ini kepada Abu Sufyan. Justru niatnya, keinginannya Abu Bakar nak mendapatkan sokongan dari Nabi. Mungkin Bilal akan dipanggil, akan dimarahi atau semacam apa. Ternyata justru Rasulullah SAW memarahi Sayyidina Abi Bakar. Rasulullah SAW katakan ke Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, lau aghdabtahum, seandainya engkau membuat mereka yang bertiga orang-orang miskin itu marah kepadamu, la ghadiba anka rabbuk, la aghdabta rabbak." Kalau engkau membuat mereka murka kepadamu,
Mereka orang-orang miskin, memang mereka mantan hamba-hamba sahaya, memang kalau engkau buat mereka murka, engkau telah membuat Allah Jalla wa'ala murka kepadamu. Hati-hati, ini siapa yang dibagi tahu? Abu Bakar, yang sudah pasti masuk surga. Maka Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Dengan siapa? Anak buahnya. Tak minta maaf dengan anak buah, itu bukan perkara kecil, bukan perkara ringan. Jadi bagi tahu pada menteri ataupun pada perdana menteri atau pada sultan, ternyata sultan minta maaf pada itu, pada babu kah, pada apa segala macam. Oh, bukan perkara ringan. Tapi orang yang punya iman, orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala, datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sengaja mendatangi mereka bertiga. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ala aghdabtukum, apakah aku sudah membuat kalian marah? Maka mereka pun yang bertiga ini taklah berlagak kan. Kalau kita sudah macam itu, orang datang minta maaf, oh itu yang minta maaf sekarang, kita buat macam itu. Tapi tak, ini pun timbal balik adab yang sama dengan Sayyidina Bilal. Oleh Sayyidina Bilal, kata Sayyidina Bilal dengan kawan-kawannya, wallahi ma ghadibnak, demi Allah kami tidak marah kepada engkau wahai Abu Bakar. Afallahu anka, semoga Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Ini adalah adab antara sahabat radhiyallahu taala. Nabi Sayyidina Abu Bakar itu yang walaupun beliau sudah dipastikan, dijamin bahwa beliau itu masuk surga, tapi tidak pernah merasa diri beliau merasa yakin masuk surga. Kata Sayyidina Hasan Basri, la ya'manur riya illa mukhlis. Tidak ada, la ya'manur riya illa murai. Tidak ada orang yang merasa aman dirinya daripada riya, melainkan dia itu orang yang riya. Sedangkan orang yang senantiasa khawatir dirinya riya, maka itulah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas senantiasa dirinya khawatir dirinya ini terkena kepada dia. Justru saya mah tak mungkin lah riya. Hari-hari dia guna selfie, dia apa foto, nanti apa segala macam di-upload dan sebagainya. Saya tak riya pun, ini untuk dakwah. Kalau tidak merasa aman, kalau merasa aman daripada riya, hati-hati akan terkena penyakit riya. Cari popularitas, populariti, cari kedudukan di mata makhluk. La ilaha illallah. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar tidak pernah merasa hal seperti itu, hal yang tinggi semacam itu. Salah seorang guru kita, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, Allah yahfadhuh, kata beliau, segala hal di dunia ini yang membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, maka itu hakikatnya dari syaitan. Yang pertama kali mengucapkan dan merasa sombong kepada orang lain adalah syaitan. Syaitan disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, padahal Allah yang memerintahkan. Tak nak, kenapa? Ana khairun minhu. Ada perasaan saya lebih elok, saya lebih bagus, saya lebih taat, saya lebih indah, saya lebih handsome daripada dia. Takkan saya sujud kepada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan Adam daripada tanah. Takkan saya sujud kepada tanah. Ini kata syaitan. Maka segala hal yang membuat kita merasa ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ilmu, semakin banyak hafalannya, semakin bagus ceramahnya, semakin bagus tulisannya, semakin tinggi pangkatnya, PhD, MA, tapi merasa dirinya ana khairun minhu, merasa dirinya saya lebih baik daripada mereka yang mendengar. Maka ini adalah ilmu iblis, bukan ilmu Rasulullah, bukan ilmu Muhammadi. Harta yang membuat kita menjadi merasa lebih daripada orang lain, maka harta itu adalah harta iblisi, bukan harta Muhammadi, bukan harta Nabawi, bukan harta Rasulullah SAW. Tidak boleh dikaitkan dan dinisbahkan kepada Nabi. Nasab, keturunan, ketika membuat kita merasa kita ini keturunan sultan, kita keturunan fulan, membuat diri kita merasa lebih baik daripada orang lain, demi Allah, nasab iblisi. Ini adalah nasab iblis, karena iblis saja yang membuat ana khairun minhu. Tak perlulah semuanya milik Allah. Untuk apa? Untuk apa diperbanggakan?
Tak ada sama sekali. Kita tak punya apa-apa. Kembali. Ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ini juga terkenal sekali yang walaupun sudah menjadi khalifah, tetapi betul-betul menjaga adab bahkan kepada rakyat jelata. Ini Perdana Menteri suatu ketika beliau tengah khutbah. Ketika tengah khutbah, kata beliau, la tughalu fil muhur. Jangan kalian bermahal-mahalan di dalam mahar, di dalam mas kawin. Kata Sayyidina Umar, "Lau anna taghali fil muhuri makrumatan 'inda Allah wa 'inda rasuli far rasul aula bihi." Seandainya bermahal-mahalan di dalam mas kawin adalah sebuah kemuliaan di mata Allah dan Rasulnya, tentu Rasulullah adalah orang yang paling dahulu melakukannya. Ternyata Rasulullah tidak. Ketika itu tengah khutbah, ada seorang perempuan, kami sebut di Indonesia sebut nenek-nenek, maksudnya perempuan yang sudah tua lah, makcik-makcik. Nama dia Sayyidatuna Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha. Sayyidina Khawlah ini terus dia macam tu, mungkin kita sedang ceramah macam ini di belakang tuh, khalifah, akhta, engkau sudah salah, engkau silap. Kenapa engkau batasi mahar? Tak boleh dibatasi mahar dan mas kawin. Ini kata Sayyidatuna Khawlah di tengah orang ramai, bukan berdua-duaan. Khalifah minta maaf atau bagi message ini tak ada, tapi langsung di tengah orang ramai ditegur sama Sayyidatuna Khawlah. Engkau telah salah di dalam menetapkan mahar. Allah Jalla wa'ala menyebut mahar qintara, wa ataitum ihdahunna qintara, dan engkau wahai para suami telah memberikan kepada istri-istri kamu, istri-istri kalian, qintara, harta yang bergunung-gunung. Kalau Allah Jalla wa'ala menyebut mahar sebagai qintor, harta yang banyak, apa buat awak ni? Oh, Masya Allah, di depan orang ramai, apa buat awak ni? Buat ditahdid atau dibatasi atau dihad. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mas kawin itu adalah harta-harta yang banyak. Kenapa awak batasi? Masya Allah, pada muka. Kalau kita jadi Perdana Menteri macam mana, tangkap. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tertunduk. Orang ramai, geramlah orang ramai pun dengan Sayyidatuna Khawlah. Maka beliau katakan, kata beliau, asabatil ajuz wa akhta'a Umar. Ini perempuan tua ini yang benar, Umar yang salah. Allah. Turun daripada mimbar, orang-orang ramai, ya Khalifah, ini kenapa engkau ni mau saja tunduk kepada seorang perempuan tua, walaupun perempuan tersebut memang sudah membawakan dalil Quran. Itu adalah dalil Quran yang dibawa dalam Quran, tetapi taklah sampai mencederai daripada kehormatan seorang khalifah. Maka beliau katakan, lima lam asma', kenapa saya tak boleh mendengar kepada seorang perempuan yang doanya sudah didengar oleh Allah Jalla wa'ala daripada langit ketujuh, daripada arsy. Sayyidatuna Khawlah bintu Hakim, kau tak tahu ke siapa tu Khawlah? Khawlah adalah wanita yang mengadukan suaminya telah berbuat zihar kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tak tahu jawabannya macam mana, sehingga Khawlah ini berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, menangis kepada Allah. Allah turunkan ayat, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Juz 28. Allah katakan, sungguh Allah sudah mendengar perkataan seorang perempuan. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah sudah mendengar perkataan Khawlah yang telah mengadukan suaminya kepada engkau wahai Rasul, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, Allah saja mendengar, takkan saya tak mendengar Khawlah? Allah.
ketika memandang bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, kita tak memiliki apa-apa, maka senang untuk beradab. Tidak punya apa-apa. La ilaha illallah. Sayyidina Abi Daud, Imam Abi Daud, Sulaiman ibnu Yasar As-Sijistani, pengarang penulis kitab Sunan Abi Daud, diceritakan dalam kitab Risalatul Mustarsyidin dalam ta'liq Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Di situ ketika beliau mendengar suatu saat beliau ini sedang berjalan di tepi laut atau tepi sungai. Ketika itu terdengar ada orang bersin. Apa bersin? Bersin juga. Acik. Senang. Mic-nya bagus. Jadi ketika itu beliau dengar semacam itu, terus beliau ketika itu langsung bergegas pergi sewa perahu sampan untuk menyeberangi daripada seberang pulau tersebut. Ada orang yang bersin. Sampai di pulau yang berkenaan, cari orang yang bersin tersebut, kemudian beliau mengucapkan yarhamukallah. Sewa sampan, penat untuk mendayung, untuk menyeberangi pulau, sekedar untuk mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Sunnahnya saat ketika kita mendengar saudara kita ada mengucap alhamdulillah, kita ucap yarhamukallah. Tapi yang beliau tunggu itu apa? Yang beliau tunggu adalah doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala, dibalas doa oleh orang yang berkenaan, semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan juga memberikan kebaikan, memperbaiki keadaanmu. Yang beliau tunggu hanya sekedar doa orang yang tak dikenal. Ini adab. Ketika beliau melihat bahwa doa orang muslimin lebih afdal, lebih mustajab, lebih didengar oleh Allah Jalla wa'ala, beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan. Maka beliau meminta doa orang yang berkenaan. Kita sebahagian masjid lah tak tahu pula. Imam baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma sholli, doa. Orang satu lari, satu bangkit. Ini tidak sesuai dengan adab. Kenapa? Karena seakan-akan menyangka doa saya lebih mustajab. Padahal ada riwayat daripada Sayyidina Habib bin Maslamah Al-Fihri radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid bahwa hadis ini semua periwayatnya adalah siqah, boleh dipercaya. Apa hadisnya? Rasulullah katakan idza ijtama'al qaum, apabila ada sebuah kaum berkumpul, fada'al ba'du fada'a ba'duhum wa ammanal ba'du, dan sebahagiannya doa, sebahagian yang lain mengaminkan. Kata Nabi SAW, ajabahumullah, maka Allah akan mengijabah doa mereka semuanya. Tapi orang-orang yang tidak beradab tidak tahu perasaan ini. Kalau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita menyangka bahwa mungkin jangan-jangan, bahasa Indonesia jangan-jangan orang yang berdoa ini adalah orang yang sudah menjadi wali min auliyaillah, kekasih-kekasih Allah. Jangan-jangan orang ini yang sedang berdoa, yang tengah berdoa, sudah mendapatkan jaminan surga di sisi Allah. Jangan-jangan itu ada namanya husnudzon. Kita tak tahu, tak boleh tengok daripada fisikal. Mungkin fisikal dia tak guna gamis macam ini, mungkin guna shirt dia, mungkin guna seluar panjang. Kita tak tahu. Tetapi ketika muncul asa ayyakunu khairan minhum, Allah ajarkan agar bagaimana menatap orang lain. Mungkin saja asbab dia kita masuk surga, mungkin saja dia nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kita tak tahu. Di dalam kitab La Tahqiranna minal Ma'rufi Syai'an, ditulis oleh Syekhuna Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, kata beliau meriwayatkan sebuah hadis, suatu ketika nanti di akhirat, ketika orang-orang tengah sibuk dengan ahwal keadaan masing-masing, maka dipanggillah ahli surga. Ahli-ahli surga,
masuklah kalian ke dalam syurga. Saat ketika itu ada seorang ahli syurga yang diseru dan dipanggil oleh salah seorang yang sudah akan mau dimasukkan api neraka. Dia tergolong api neraka, dia seru orang yang dia kenal. Orang yang dia kenal. Ketika itu, fulan. Setelah didekati, dekat dia lari kepada ahli syurga yang berkenaan. Awak ni siapa? Saya tak kenal. Awak tak ingatkan saya ni lah, bantulah saya, bagi syafaat, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Saya tak kenal lah. Siapa ya? Pandai pula. Sudah jadi ahli syurga tak mau kenal pula. Saya ni dulu, kata dia, awak ingat tak? Dulu awak tu pernah lalu di hadapan rumah saya. Masa tu awak ni kehausan. Saat awak kehausan, awak minta minum. Akhirnya awak ni minumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, biar dapat pahala. Agar dapat pahala. Akhirnya awak minumlah. Jadi katanya, maka, iya ke? Iyalah. Oh ya, saya baru ingat. Betul. Saya akan memohonkan syafaat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Rabb, dulu fulan ini pernah memberi saya minum satu teguk, dan dia menuntut kepada saya kebaikannya. Seandainya saya memiliki hak untuk memberikan syafaat, bagilah pertolongan kepada orang yang berkenan. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni orang tersebut dan jadikan sama-sama masuk syurga. Tak tahu kita dengan siapa orang yang akan menarik tangan kita nanti pada hari kiamat. Saya tak tahu. Ini luar biasa. Diceritakan dalam kitab Risalah Qusyairiyah oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Qusyairi rahimahullahu ta'ala. Salah seorang ulama, seingat saya namanya Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala, atau ulama sufi lainnya, wali min awliyaillah. Beliau ini luar biasa. Kubur Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi itu dikatakan oleh para ulama boleh membawa atau boleh dijadikan sebagai obat. Tanah kuburannya yustashfa bih. Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi ini ketika hidupnya, masa hidupnya, suatu saat beliau ini tengah berpuasa. Ketika berpuasa haus, beliau pergi ke pasar. Di pasar ada orang yang membagi-bagikan air. Dahulu, zaman dahulu, biasa-biasa ada orang yang memang nak mewakafkan air, tapi air tak boleh diwakafkan, makanya namanya musabbal, yang dijadikan fisabilillah. Air fisabilillah, artinya air yang memang mau dibagikan kepada orang ramai. Nah, orang yang membagikan air di pasar ini berdoa dan menyerunya semacam ini, menyeru kepada orang ramai, halayak ramai, barang siapa yang meminum minumanku, meminum airku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dirinya. Doanya semacam itu. Siapapun yang meminum minumanku ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Maka yang tadinya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala tengah puasa sunat, terus beliau lari dan beliau ambil bismillahirrahmanirrahim, ketika itu selepas beliau minum, alhamdulillahirabbil alamin, afallahu anka, semoga Tuhan dia maafkan dan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Maka murid-murid dia ini tanya, Tuan, bukankah Tuan tadi tengah puasa, sudah sahur tadi tuh? Apa jawab? Saya berharap doa orang tersebut. Saya mengharapkan doa orang tersebut. Luar biasa. Seorang ulama terkenal minta doa hanya kepada orang pemberi air di pasar. Kita tak tahu pula. Jadi jangan pernah menganggap remeh siapapun. Rasulullah katakan, fa innaka la tadri min aina yustajabu laka, min ayyi lisanin yustajabu lak. Engkau ini tak pernah tahu dari lidah siapa doamu akan dikabulkan. Sudah azan Isya, silakan. Mau Isya azan terlebih dahulu.
yang semacam itu. Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyidina Rasulullah SAW itu dengan para sahabat memiliki adab ini timbal balik, al-adabul mutabadil, al-ikram mutabadil. Ketika Nabi SAW beliau berjalan, maka para sahabat ini sebagai bentuk penghormatan dan adab kepada baginda tidak mau jalan berbarengan atau bersampingan dengan Rasulullah. Ini adab dari diri para sahabat, dari kalangan para sahabat. Tetapi adab daripada Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, da' khalfi lil malaikah. Hai sini, kalian berjalan bersama saya dan biarkan belakang saya ini untuk para malaikat. Rasulullah SAW berjalan bersamaan. Di lain sisi, jadi kita tidak boleh menyamaratakan adab seluruhnya. Oh, ente kena tawadu dengan saya, oh ente kena hormat pada saya, tapi kita sendiri tak hormat pada orang. Kena ada dua-duanya. Rasulullah SAW katakan ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, pimpinan kaum Ansar ketika itu datang, Rasulullah tengah majelis semacam ini. Maka ketika Sayyidina Sa'ad ini baru datang, beliau berdiri. Para sahabat pun disuruh berdiri. Qumu ila sayyidikum, qumu ila sayyidikum. Hendaklah kalian berdiri untuk menyambut tuan kalian, pimpinan kaum kalian. Rasulullah yang walaupun beliau adalah pimpinan tertinggi, beliau adalah sayyidul ummah, sayyidun nas, tetapi beliau tidak pernah melupakan untuk mengikram dan memuliakan orang-orang mulia. Jadi ketika itu para sahabat pun berdiri. Maka saat ketika pada kali yang lain Nabi SAW yang datang, para sahabat sudah duduk. Ketika Nabi SAW datang, maka para sahabat pun berdirilah, karena nak menyambut dengan sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk menyambut Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az saja yang hanya pimpinan Ansor, kita disuruh memuliakan itu dengan berdiri. Bagaimana kalau Rasulullah SAW yang datang? Maka mereka pun berdiri. Adab daripada Rasulullah SAW sebagai orang yang dimuliakan, beliau katakan apa? Ijlisu la taqumu. Duduk. Tak payah berdiri. La taqumu kama taqumul a'ajim limulukihim. Jangan kalian berdiri menghormati sebagaimana orang-orang Persia, orang-orang Romawi menghormati berdiri untuk raja-raja mereka. Bertolak belakang. Ketika Sayyidina Sa'ad datang, Rasulullah suruh berdiri, hormati tuan kamu. Ketika Rasulullah yang datang, jangan berdiri sebagaimana orang-orang rakyat-rakyat Persia dan Romawi berdiri memuliakan raja mereka. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah tawadu'an min Rasulullah SAW. Ini bukti Rasulullah SAW membalas adab yang sepatutnya. Untuk orang yang dihormati, dia kena melihat orang yang tengah menghormati dirinya mungkin lebih baik daripada dia. Untuk kita yang menjadi bos, kita pimpinan, kita CEO ataupun apalah, ketua, pengetua dan sebagainya, kita tengok kepada anak buah kita, mungkin dia lebih baik daripada saya. Saya tak kerja apa-apa, dia yang banyak kerja. Tapi kita yang dijadi bawahan, kita yang menjadi rakyat, kita yang menjadi orang yang anak buah, kita wajib juga menghormati orang yang lebih tua, yang lebih tinggi kedudukannya, sayyidul kaum, pimpinan kampung dan sebagainya. Sehingga ikram ini mutabadil. Ikram itu berbalas. Adanya penghormatan ini berbalas. Sehingga kata ulama, Rasul memang tidak pernah meminta diri beliau untuk dipanggil dengan Sayyidina. Tetapi kitalah sebagai umatnya menganggap perlu rasanya untuk mengagungkan Rasulullah. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taj'al du'aakum ka du'ai ba'dikum li ba'din. Jangan kalian memanggil Nabi dengan panggilan yang sama seperti sesama kalian. Sesama kalian panggil nama
Abu Bakar, Umar. Kepada Nabi jangan Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi. Kadang-kadang kita sangat menyedihkan. Sebahagian penceramah atau pentazkirah menyebut Rasulullah Muhammad atau dalam buku sejarah Muhammad. Jadi rasa hati itu terasa bagaimana gitu. Hati itu terasa berat mendengar Rasulullah hanya disebut Muhammad macam itu je. Kata Allah Jalla wa Ala, jangan kalian menjadikan panggilan kalian kepada Nabi, la taj'alu du'aakum lin nabiyyi ka du'ai ba'dikum li ba'din, sebagaimana panggilan sesama kalian. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kamu keraskan suara kepada Rasul. Di hadapan Rasul jangan mengeraskan suara. Allah, kata Allah Jalla wa Ala, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Mungkin ketika kalian tidak beradab, ini penting. Kalau orang tidak punya akhlak, kata Allah Jalla wa Ala, apalagi terlebih lagi tidak punya adab dan akhlak kepada Rasulullah, kata Allah, mungkin amal ibadah kalian akan lenyap, hilang, musnah, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Padahal apa? Menaikkan suara saja tak boleh. Orang yang tidak punya akhlak hilang. Di mata kita pun juga semacam itu. Ada orang, dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya ketampanan, dia punya macam-macam, dia punya kecerdasan, tapi sombong di hadapan kita. Agak-agak kita boleh menghormati tak? Taklah. Benci ya. Sama, Allah sudah memberikan fitrah ini kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tak suka dengan orang-orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain, sombong. Tak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi, al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari, faman naza'ani fi syai'in minhuma qasamtuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, keagungan, kesombongan adalah pakaianku. Ini bahasa majaz. Siapa yang berani-berani mengambil sedikit pun daripada pakaianku, yakni kesombongan dan kemuliaan, aku akan binasakan dia. Allah cemburu, tak mau dibagi dua. Tidak boleh ada perasaan sedikit pun sombong. Maka para sahabat ini pun takut. Para sahabat ini luar biasa, takut sekali dengan yang namanya rasa sombong. Salah seorang sahabat, seingat saya adalah Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ini panjang nih jadi ini. Kita sampai pukul berapa? Kita batasi sampai sini aja ya, cukup ya. Sampai pukul berapa nih? Biasa-biasa sampai pukul berapa? Hah? Sambung atau berhenti saja nih session? Hah? Mau sambung. Jadi Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, itu beliau pernah suatu saat, beliau ini adalah gubernur di Madain, salah sebuah kawasan. Ketika itu beliau gubernur, tapi pakaian beliau betul-betul tidak menunjukkan seorang gubernur, pimpinan daripada satu wilayah Madain. Maka beliau hanya menggunakan satu pakaian yang agak kasar, namanya andarwat, pakaian sana. Andarwat ini pakaian yang agak kasar, dengan ditambah kain sarung. Kain sarungnya pun juga sudah pendek, sudah terangkat tinggi. Maka ketika itu ada seorang daripada Syam, daripada Suriah, datang ke Madain, mau membawakan hadiah untuk gubernur atau untuk pimpinan wilayah. Ketika itu beliau datang ke Madain, tengok ada orang pakai andarwat, Sayyidina Salman ini gubernurnya sendiri. Jadi ketika tengok ada orang berpakaian lusuh semacam itu, dia panggil, awak sini, bawakan nih barang saya untuk saya bagi hadiah kepada gubernur. Padahal yang dia suruh perintahkan adalah Sayyidina Salman. Allah karim. Maka orang-orang pun tengok, peliklah, teriak, semuanya berteriak, semuanya menjerit. Katanya, itu adalah gubernur kami. Itulah Salman Al-Farisi radhiyallahu, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tapi apa Sayyidina Salman? Beliau tetap mengangkatkan barang tersebut.
Beliau tetap angkat membantu sampai ke tempat yang diinginkan oleh orang yang berkenaan. Ya Sayyidina Salman, ya Salman, saya minta maaf Gubernur, ya Amirul Mukminin, ya Amir, saya mohon maaf, saya tak tahu sangat, hanya melihat daripada pakaiannya. Padahal gubernurnya. Biar saya yang bawa, saya bawa. Tak. Kata beliau apa? La ubtilu niat. Saya tidak akan membatalkan niat saya. Niat saya nak membawakan, membantu, saya tidak akan batalkan. Saya tetap akan membawanya. Subhanallah. Ditanya, kenapa engkau rela berbuat semacam ini? Padahal engkau mampu untuk menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang mewah. Kenapa engkau rela untuk berbuat yang semacam ini? Kata beliau, sebab saya takut sekali dengan perasaan sombong. Luar biasa. Rasulullah SAW mengancam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardatin min kibrin. Tidak akan masuk surga pada awalnya, tidak akan masuk surga terdahulu orang yang memiliki sedikit setitik biji atom daripada kesombongan. Kesombongan ada sedikit saja, sudah tahu. Para sahabat mendengar hadis ini, hadis yang semacam ini, mereka tanya, ya Rasulullah, lantas macam mana kami ini? Bolehkah kami ini pakai pakaian yang bagus, pakai slipper yang juga bagus, yang cantik, yang elok? Kata Nabi SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala cantik, indah, elok dan menyukai perkara yang elok. Kenapa tak? Sila saja. Walakinnal kibr, tetapi kesombongan itu adalah raddul haq. Kata Nabi SAW, menolak sesuatu yang hak, wa ghamsun nas, dan memperli, menganggap sinis, merendahkan orang lain. Itulah sombong. Awak pakai pakaian bagus, silakan saja. Yang terpenting diniatkan untuk Allah. Allah suka kepada keindahan, diniatkan untuk Allah. Jangan karena makhluk, selesai. Yang terpenting jaga hati. Kata Nabi SAW bahwa kibar, sombong itu menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan adab, akhlak masuk ke dalam hati kita, keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh umat Islam sekarang ini, sehingga menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan di dunia dengan adab dan akhlak. Dan semoga Allah Jalla wa'ala terima majlis kita pada malam hari ini dan dijadikan asbab hidayah dan asbab keampunan dosa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan asbab majlis ini tersempurnakan semua amal ibadah kita dan juga terpenuhi semua hajat dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.